Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibatul Lisandra Dipan dengan NIM F111211019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Kimi Katkar. Kawasan Kota Lama adalah suatu kawasan yang memiliki citra budaya khas yang bercirikan bangunan-bangunan kuno dengan arsitektural kolonial yang diantaranya merupakan bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi sehingga merupakan aset yang harus dan perlu dilestarikan dan dihidupkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, Kota Lama menjadi ditinggalkan dan akhirnya menjadi kota mati dan telah kehilangan jati dirinya sebagai kawasan bersejarah. Pengambilan kehidupan kawasan seperti fungsi semula yang dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya aktivitas rutin seperti ekonomi perdagangan, perkantoran, perumahan, perhotelan, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak tumbuhnya kegiatan pelengkap dan penunjang kawasan lainnya seperti restoran, kafe, dan PKL. Untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang dan mengembalikan jati dirinya sebagai kawasan yang bersejarah, pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan melalui pengembangan City Walk di kawasan Kota Lama Semarang. Peran serta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna suatu ruang atau kawasan menjadi faktor dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Oleh karena itu, terkait dengan pembangunan City Walk di kawasan Kota Lama Semarang, maka unsur masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan. City Walk yang ada di kawasan Kota Lama menjadi jalan serta preferensi masyarakat terhadap pengembangan pembangunan City Walk di Jalan Merak Semarang. Yang lebih baik di masa yang akan datang, masyarakat yang akan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang beraktivitas di wilayah studi, yang memiliki dan merasakan rasa yang lebih peka terhadap suatu kawasan, masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut, serta masyarakat di sekitarnya. Variabel yang digunakan penulis dalam peneliti persepsi dan preferensi masyarakat terhadap pembangunan City Walk di kawasan Kota Lama Semarang antara lain persepsi dan preferensi terhadap pembangunan City Walk di kawasan Kota Lama Semarang, persepsi dan preferensi masyarakat terhadap kondisi jalur pejalan kaki, persepsi dan preferensi masyarakat terhadap kondisi sarang dan prasarana wilayah, serta persepsi dan preferensi masyarakat terhadap kondisi existing elemen pendukung pedestrian dengan menggunakan metode analisis kualitatif, deskriptif, dan metode analisis distribusi frekuensi. City Walk di kawasan Kota Lama Semarang menyatakan bahwa aktivitas kawasan Kota Lama sendiri tidak terganggu dengan pembangunan City Walk di kawasannya. Harapan ke depan, masyarakat diikut sertakan dalam pembangunan dalam hal pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pembangunan. City Walk tersebut yaitu di Jalan Merak Semarang untuk kondisi jalur pejalan kaki dan kondisi sarana dan prasarana wilayah. Penyediaannya disarankan masyarakat telah mencukupi dan kedepannya diharapkan adanya manajemen pengelolaan yang rutin. Persepsi dan preferensi masyarakat terhadap kondisi existing elemen pendukung City Walk menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas dalam penyediaan dan penanganan masalah penghijauan serta
tenda PKL masih kurang menarik dan memadai sehingga memerlukan pendapat dan perhatian dalam pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan kota lama adalah suatu yang memiliki citra budaya khas yang bercirikan bangunan-bangunan kuno dengan arsitektural kolonial yang diantara merupakan bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi, merupakan awal pertumbuhan kota yang memiliki bangunan-bangunan kuno. Oleh karena itu, kawasan kota lama merupakan aset kota yang harus dilestarikan dan dihidupkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sesuai pusat kota pada masa lampau, kawasan kota lama ini merupakan titik tumbuh suatu kota yang memiliki nilai historis yang sangat kuat. Antara lain, ditandai dengan adanya bangunan-bangunan kuno berarsitektural kolonial yang beberapa di antaranya merupakan bangunan bersejarah. Sebagai kawasan yang memiliki nilai historis, kawasan kota lama berperan sebagai tonggak sejarah kota yang harus dilestarikan dan dihidupkan dengan segala daya. Perkembangan kota yang berjalan seiring dengan perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggeser keberadaan pusat kota lama. Kawasan kota lama dengan bangunan-bangunan kunonya dianggap sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, sehingga cenderung untuk ditinggalkan oleh penduduk kota yang lebih tertarik untuk datang ke bangunan atau kawasan yang lebih ramai dan modern. Kondisi ini menyebabkan kawasan kota lama seringkali dipisahkan dari kehidupan kota, diabaikan, ditutup, dan hanya dibuka pada saat-saat tertentu. Membuka peluang bisnis dengan memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas di Semarang mengacu kepada pembangunan usaha yang didasarkan kepada kekayaan budaya dan kreativitas yang dimiliki oleh kota Semarang. Dalam hal ini, bisnis yang dibangun diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai budaya khas Semarang. Sebagai kota dengan sejarah yang panjang, Semarang memiliki beragam kekayaan budaya dan seni yang unik, seperti seni tari, seni musik, kuliner, arsitektur, dan lain sebagainya. Dalam memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas di Semarang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penting untuk memahami kekayaan budaya dan seni yang ada di Semarang. Hal ini bisa dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah, museum, galeri seni, acara seni, dan budaya, serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dengan memahami kekayaan budaya dan seni yang ada, peluang bisnis yang bisa dibangun menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Yang kedua, penting untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen. Peluang bisnis yang didasarkan kepada kekayaan budaya dan kreativitas harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Misalnya, jika kuliner menjadi fokus bisnis, maka penting untuk memahami tren kuliner yang sedang digemari serta menambahkan unsur kreativitas dalam bentuk kuliner yang ditawarkan. Yang ketiga, membangun jaringan kerja dan kolaborasi dengan pelaku bisnis yang komunitas kreatif lokal. Kolaborasi dengan pelaku bisnis dan komunitas kreatif lokal dapat memberikan manfaat dan pengembangan bisnis serta membuka peluang kerjasama dalam berbagai proyek yang terkait dengan kekayaan budaya dan seni di Semarang. Berbagai peluang bisnis yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas di Semarang antara lain bisa kuliner, usaha kerajinan tangan,
usaha seni pertunjukan, usaha pariwisata, dan lain sebagainya. Misalnya, bisnis kuliner bisa dikembangkan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang khas Semarang dan memberikan sentuhan kreativitas dalam penyajian makanan. Bisnis kerajinan tangan bisa dikembangkan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami atau limbah yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Bisnis seni tari pertunjukan bisa dikembangkan dengan memanfaatkan seniman dan pelaku seni lokal serta menghasilkan karya seni yang original dan berkualitas. Dalam memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas di Semarang, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat. Bisnis yang dibangun harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di Semarang. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Kimi bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.